warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, J. Oke, malam ini pembahasan kita agak sedikit berat karena aku bakal menjelaskan sedikit tentang kronologi terjadinya G30 SPKI dan mungkin beberapa misteri yang ada di dalamnya, oke? So, G30 SPKI itu adalah gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Peristiwa ini dilaksanakan ketika bulan September tanggal 30 menuju tanggal 1 Oktober. Dalam tragedi ini melibatkan PKI dan pasukan Cakrabirawa. Bukan hanya itu, beberapa jenderal menjadi korban dalam peristiwa ini. Before we go to the main topic, let me explain apa sih PKI itu. Terus pasukan Cakrabirawa itu apa? Mungkin kalau PKI udah gak terlalu asing ya. PKI itu Partai Komunis Indonesia. Awal mulanya terbentuk PKI itu dari salah satu organisasi Indies Social Democratische Vereniging atau ISDV, yang mana memiliki tanggung jawab memperkenalkan prinsip-prinsip sosialisme yang akan membawa keadilan sosial, kemakmuran, dan kemerdekaan bangsa yang terjajah. Berdasarkan buku Nasionalisme dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia karya Darwati SPD MPD, organisasi tersebut didirikan oleh Henk Snevliet, Brandsteder, dan Semaun. Aktivitas ISDV lama-kelamaan sering bersinggungan dengan masalah-masalah politik. Dilansir dari Detik Edu, pada perkembangannya, pengaruh-pengaruh didapat dengan cepat hingga tersebar dan meluas ke sebagian besar anggota Sarekat Islam. Tujuan pembentukan PKI sendiri untuk menentang imperialisme dan kapitalisme pemerintahan Belanda dengan membangun serikat pekerja. Selain itu, PKI juga bertujuan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Sekiranya udah paham ya apa itu PKI. Lanjut penjelasan tentang pasukan Cakrabirawa. Pasukan atau Resimen Cakrabirawa adalah resimen yang merupakan pasukan gabungan dari TNI AD, AL, AU, dan Kapolri yang bertugas khusus menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia dengan semboyan Dirgayu Satyawira yang berarti prajurit setia berumur panjang. Pada masa Orde Lama, Cakra adalah senjata, Krishna dan Birawa artinya hebat. Komandan Resimen Cakrabirawa adalah Brigjen TNI Sabur. Resimen ini dibubarkan pada masa pemerintahan Soeharto dan kembali dibentuk dengan nama Paspamres. Lalu, apa hubungan Cakrabirawa sama PKI? Padahal Cakrabirawa itu sama dengan Paspamres kan gitu. Jadi berdasarkan Mahkamah Militer mengatakan bahwa salah satu komandan Cakrabirawa, Letnan Kolonel Untung, memimpin penangkapan terhadap pembunuhan jenderal-jenderal pada peristiwa G30S. Oke, jadi sampai sini udah paham lah ya apa itu PKI, apa itu Cakrabirawa. Jadi kita langsung aja masuk ke kronologi pemberontakan G30S PKI. Seperti yang diketahui, pemberontakan ini di bawah kendali Letkol Untung dari Komandan Batalion 1. Dia menunjuk Letu Dul Arif sebagai ketua pelaksanaan penculikan. Rapi banget kan ya? Penculikan aja harus ada ketua pelaksanaannya. Tentu aja mereka terus menyusun rencana dan bergerak pada pukul 3 pagi. Yap, saat ini 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Mungkin udah gak asing lagi ya sama 6 jenderal ini. Tapi buat lebih rincinya, ada 6 jenderal yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo, serta satu perwira yaitu Letu Pierre Tendean. Setelahnya, apa yang terjadi dengan mereka? Tentu saja, beliau-beliau yang sudah ditangkap dan dibunuh dimasukkan ke dalam lubang kawasan Pondok Gede, Jakarta. Sebetulnya masih ada satu target lagi, yakni Jenderal Aha Nasution. Gak asing kan sama nama beliau? Beliau selamat pada peristiwa itu.
Namun anaknya, yakni Ade Irma, dan ajudannya Letu Thierry Tendean yang menjadi korban. Banyak korban lain yang berjatuhan pada peristiwa ini seperti Brigadir Polisi KS Tubun yang wafat ketika mengawak rumah Dr. J. Leimana. Bahkan gerakan ini menyebar hingga Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Korban lainnya adalah Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono yang tidak mendukung gerakan ini. A few moments later. Setelah penculikan ini kalian pikir sudah usai? Tentu saja tidak. PKI menguasai gedung RRI atau Radio Republik Indonesia dan mengumumkan sebuah dekrit yang bernama Dekrit Nomor 1, yakni pernyataan bahwa gerakan 30 September adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Secara ringkasnya, setelah peristiwa 30 September 1965, banyak petinggi Angkatan Darat yang keberadaannya tidak diketahui. Soeharto pun mengambil kesimpulan setelah menerima laporan dari beberapa saksi. Para jenderal dan perwira telah diculik dan dibunuh. Pada hari selanjutnya, 1 Oktober 1965, penumpasan pemberontakan G30 SPKI dimulai. TNI berusaha menetralisir pasukan-pasukan yang menduduki lapangan merdeka. Selanjutnya, Mayor Jenderal Soeharto menugaskan Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Setelah berhasil direbut kembali, pada pukul 8 WIB, Soeharto mengumumkan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan oleh pasukan G30S. Diumumkan pula bahwa Presiden Soekarno dan Menko Hankam Kasab Jenderal Ahmad Nasution dalam keadaan selamat. Operasi selanjutnya pada 2 Oktober 1965 ke kawasan Halim Perdana Kusuma, tempat pasukan G30S mengundurkan diri dari kawasan Monas. Pada hari itu juga petunjuk polisi Sukitman yang berhasil lolos dari penculikan PKI menuntun pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira di lubang sumur tua yang disebut Lubang Buaya. Terakhir, pada 4 Oktober 1965 dilakukan pengangkatan jenazah dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Oke, sekiranya kronologinya sampai situ dulu aja. I wanna talk about dalang-dalang di belakang terjadinya G30 SPKI. Yang jelas, pertama adalah DN Aidit. Sudah pasti PKI pasti akan disandingkan dengan nama Aidit ini. Dipa Nusantara Aidit atau yang dikenal dengan nama DN Aidit adalah tokoh yang diduga menjadi dalang utama G30 SPKI. Sebab kala itu ia menjadi ketua umum Komite Sentral PKI. Selain itu, usai kejadian G30 SPKI terkuak, DN Aidit melarikan diri dari Jakarta ke Solo, Jawa Tengah. Begitu juga dengan beberapa tokoh lain yang diduga terlibat dengan gerakan tersebut. Kendati begitu, mulanya Presiden Soekarno tidak memberi tindakan hukum kepada DN Aidit. Sebaliknya, Presiden Soekarno memberi tanggapan positif terhadapnya ketika mengetahui bahwa DN Aidit mengirim surat dari persembunyiannya. Ketika Soeharto naik menjadi presiden kedua Indonesia, PKI dinyatakan secara resmi menjadi dalang G30S dan DN Aidit dituduh sebagai dalang gerakan tersebut. DN Aidit pun ditangkap dan diberi hukuman berupa eksekusi mati oleh beberapa anggota militer di sebuah sumur tua di belakang markas di TNI Boyolali, Jawa Tengah. Dalang kedua adalah Syam Kamaruzaman. Selain DN Aidit, tokoh PKI lain juga menjadi dalang G30S adalah Ketua Biro Khusus PKI, Syam Kamaruzaman. Ia dituduh menjadi bagian dari pemberontakan karena memimpin Biro Khusus. Kala itu, Biro Khusus yang dipimpinnya merupakan organisasi rahasia di PKI yang bertujuan untuk merancang dan mempersiapkan gerakan pemberontakan. Salah satu strateginya adalah dengan menyusup ke internal TNI, kemudian menebarkan pengaruh ke kelompok tentara yang berhaluan kiri.
Sudah tahulah berhaluan kiri. Maka dari itu, Syam Kamaruzaman juga ditangkap oleh TNI di tempat persembunyiannya usai G13 PKI terkuak. Ia ditangkap di Cimahi, Jawa Barat pada 9 Maret 1967, 2 tahun setelahnya. Ia pun dijatuhkan hukuman pidana hingga ke meja hijau. Di pengadilan, ia mengaku bahwa G13 PKI adalah pemberontakan di bawah perintah DN Aidit dan ia juga terlibat. Syam Kamaruzaman pun dijatuhi hukuman mati pada akhirnya dieksekusi pada 1986. Dan yang terakhir, yang saya sebut tadi, Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Tak hanya PKI, G13 PKI rupanya juga didatangi oleh pasukan di internal pemerintahan Presiden Soekarno yang diam-diam membelot, yaitu Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Saat itu Untung Syamsuri adalah komandan batalion KK-1 Cakrabirawa yang merupakan pasukan pengawal Presiden Soekarno. Ia diduga menjadi penggerak pasukan Cakrabirawa untuk melakukan penculikan sejumlah anggota TNI AD dari kediaman masing-masing. Kemudian, para anggota TNI AD tersebut dibawa ke sebuah markas untuk dibunuh. Eksekusi pembunuhan para anggota TNI AD dilakukan di sebuah markas di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur. Lalu mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua di markas tersebut yang kemudian dikenal sebagai Lubang Buaya, seperti yang saya jelaskan tadi. Setelah G13 PKI, Untung Syamsuri melarikan diri dan menghilang. Beberapa waktu kemudian, dia ditangkap di daerah Brebes, Jawa Tengah dan dieksekusi mati pada 1966, 1 tahun setelahnya. Dari beberapa dalang tersebut, masih ada 2 dalang dan mungkin beberapa lain yang menjadi konspirasi dalam terjadinya G30 SPKI. Salah satunya adalah Presiden Soekarno sendiri yang mana malah memberi respon positif kepada PKI. Yang mana sebelumnya Presiden Soekarno sendiri pun terlihat pro pada komunis. Padahal komunis tersebut memiliki tujuan ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Yang mana itu merupakan suatu pemberontakan. Dan dalang lainnya yang diduga adalah Soeharto. Dari peristiwa G30 SPKI. Dan hingga sekarang hal tersebut masih menjadi konspirasi saja. Ya, setidaknya sudah tertangkap pelaku-pelaku di balik terjadinya peristiwa kejam tersebut. Semoga kedepannya tidak ada lagi pertumpahan darah karena pemberontakan. Dan semoga Indonesia menjadi semakin lebih baik dari sekarang.